Masih dengan pembahasan turunan fungsi aljabar, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu penerapan turunan fungsi aljabar. Kalau materi sebelumnya itu materi pertama, kita sudah menentukan definisi turunan fungsi aljabar. Yang kedua, kita telah menentukan sifat-sifat apa saja dalam fungsi aljabar. Nah, yang ketiga ini kita akan melakukan pembahasan tentang penerapan turunan fungsi aljabar. Nah, pada materi yang pertama itu kita menentukan kecepatan sesaat. Gimana caranya kita menentukan kecepatan sesaat? Dengan menggunakan limit. Definisi kecepatan sesaatnya menggunakan limit. Pada materi ketiga, kita juga akan membahas tentang kecepatan sesaat, namun menggunakan sifat-sifat turunan fungsi yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Kira-kira bagaimana cara menentukan kecepatan sesaat tersebut dengan menggunakan sifat turunan? Coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Jika persamaan gerak bola tersebut adalah Ft sama dengan 9T kuadrat ditambah 50T, misalkan T menyatakan waktu bola dilemparkan dan dinyatakan dalam detik, dan F adalah jarak bola dinyatakan dalam meter. Tentukan kecepatan bola pada detik kedua. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kecepatan dapat kita simbolkan dengan Vt dengan menentukan turunan dari Ft. Berarti Vt adalah turunan dari Ft, sehingga diperoleh F aksen T adalah 18T ditambah 50. Kemudian, bagaimana dengan kecepatan bola pada detik kedua? Berarti kecepatan bola pada saat 2 detik. Caranya adalah kita substitusi 2 ini ke dalam persamaan F aksen T, sehingga diperoleh 18 dikali 2 ditambah 50. 36 ditambah 50 sama dengan 86. Maka kecepatan bola pada detik kedua adalah 86 meter per sekon. Seperti itu kita memanfaatkan sifat-sifat turunan fungsi aljabar ke dalam contoh soal. Kemudian ada juga hubungan turunan fungsi aljabar dengan pelajaran lain. Pelajarannya itu, ini kan ada disebutkan bahwa keuntungan berarti itu ke ekonomi. Sebuah batik berencana mengeluarkan produk baju X dengan estimasi biaya produksi sebesar 5X kuadrat ditambah 500X ditambah 2.000 rupiah. Jika baju dijual dengan harga 700.000 untuk satu baju, keuntungan yang diperoleh batik tersebut adalah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui bahwa biaya produksi itu 5X kuadrat ditambah 500X ditambah 2.000 dalam ribuan. Kemudian harga jual baju sebanyak X dengan harga satu produknya adalah 700.000. Kemudian keuntungan maksimal yang diperoleh kita misalkan dengan laba atau L. Laba itu dapat kita hitung dari harga jual dikurangi harga produksi. Nah, harga jualnya tadi adalah 700X dikurang dengan biaya produksi 5X kuadrat ditambah 500X ditambah 2.000. Kemudian kita operasikan sehingga diperoleh negatif 5X kuadrat ditambah 200X dikurang 2.000 untuk menentukan labanya. Untuk menentukan X itu agar memperoleh keuntungannya maksimum, kita harus menentukan dulu L aksennya sama dengan 0. L aksen itu kan adalah turunan dari laba, sehingga diperoleh bahwa turunan dari ini min 10X ditambah 200 sama dengan 0. Nanti setelah ini kita temukan X-nya berapa. Berarti ini X-nya dapat kita peroleh adalah X sama dengan 20. Nah, setelah kita memperoleh bahwa X-nya 20, substitusikan nih 20-nya ke
persamaan awal. Kebersamaan ini estimasi biayanya, sehingga dapat kita tentukan keuntungan maksimumnya berapa. Untuk dapat melihat pembahasan yang lebih lanjut, silakan Anda membuka modul pada materi ketiga. Terima kasih.